Namaku Reksa. Dulu aku sopir angkutan malam lintas kota, tapi semua itu berhenti setelah malam sial itu truk oleng, jalan licin, dan jeritan penumpang di dalam kabin. 3 tewas. Aku selamat, tapi hidupku berakhir di hari yang sama. Sejak itu, hidupku seperti tenggelam dalam lumpur. Aku tak bisa tidur tenang. Setiap malam, aku mendengar suara pecahan kaca dan teriakan dalam mimpi. Istriku Laras tak pernah benar-benar bicara lagi sejak anak kami, Jati, mulai sering sakit. Ayah hanya diam, duduk berlama-lama di kursi rotan sambil menatap jendela yang penuh debu. Kami tinggal di rumah kontrakan sempit di ujung gang. Rumah tua berwarna kelabu yang terasa selalu basah, atapnya bocor, dan dari ventilasi kadang muncul bau seperti tanah basah yang membusuk. Hari itu, listrik padam saat hujan turun deras. Jati mengigau panas tinggi, tubuhnya menggigil seperti daun kering. Laras menangis dalam diam, menggenggam tangan anak kami yang semakin kurus. Aku mencari selimut tambahan di kolong kasur. Tangan kananku menyentuh sesuatu yang bukan kain, sesuatu yang keras, kering. Ku buka lipatan tikar dan menemukan bungkusan kain kafan kecil, diikat tali jerami yang sudah rapuh. Jantungku memukul dada seperti palu. Tanganku gemetar saat ku buka ikatannya. Di dalamnya, tulang kecil, putih kecoklatan, dan berbau tanah tua. Ada yang bentuknya seperti jari tangan mungil, ada tengkorak seukuran kepalan tangan anak-anak. Aku terduduk, punggung bersandar ke dinding, dan hampir muntah. Tapi benda itu bukan satu-satunya. Isi bungkusan, ada secari kertas tua yang melingkar di balik tulang-tulang itu. Kertas itu berwarna kuning, seperti kulit mati. Tulisannya seperti digoreskan dengan arang. Jika kau benar-benar putus asa, datanglah ke hutan lilit. Di sana, kau bisa meminta yang tak bisa diberi oleh dunia manusia. Tanganku membeku. Aku mendengar suara di belakangku lirih, menyerupai bisikan anak kecil. Sudah waktunya. Aku menoleh cepat, tapi hanya angin yang membuat tirai tipis di jendela bergerak pelan. Malam itu, Jati terus mengigau. Ayah pagi sambil tidur, memanggil sesuatu atau seseorang. Berulang kali, "Kakak, jangan ajak aku ke bawah. Tolong." Aku tak bisa tidur sejak malam kutemukan tulang-tulang itu. Setiap kali aku memejamkan mata, aku merasa ada sesuatu yang berjalan pelan di bawah lantai papan rumah. Sesuatu yang kecil dan tak pernah benar-benar diam. Esok harinya, aku ambil motor tuaku dan pergi pagi-pagi tanpa bilang apa-apa pada Laras. Kertas tua itu kubawa di saku dada, terlipat rapi, meski baunya seperti abu terbakar. Di belakangnya, ada satu baris tambahan yang baru kutemukan pagi itu. Jalan masuknya melalui pohon mati yang menghadap ke arah matahari tenggelam. Aku tak tahu kenapa aku percaya, tapi tubuhku bergerak sendiri, seperti sedang ditarik ke arah yang tak bisa kujelaskan. Di luar kota, di tepi sawah yang terbengkalai, aku menemukan jalan setapak berlumpur yang menjulur ke dalam hutan, yang bahkan Google Maps tak berani sentuh. Hutan itu bernama Lilit, tak ada di peta, tapi orang-orang tua dulu menyebutnya hutan yang makan suara. Dan memang benar begitu aku masuk, deru mesin motor perlahan tenggelam, seperti diserap pepohonan. Aku turun dari motor, berjalan kaki menyusuri jalan becek, semak berduri, dan akar-akar besar yang melilit seperti ular mati. Bau tanah di sini lain, seperti tanah yang belum pernah disentuh cahaya, basah dan manis, seperti darah tua. Setelah sekitar 1 jam, aku menemukannya. Pondok reyot di tengah pepohonan yang melingkar seperti pagar. Dindingnya dari anyaman bambu berlumut, atapnya hampir runtuh. Angin tak masuk ke sana, dan burung pun tak berkicau. Di depan pondok, duduk lama lelur. Tubuhnya kurus seperti kayu kering, dengan rambut putih panjang menjuntai sampai tanah. Wajahnya keriput, seperti belahan tanah retak. Tapi yang paling membuatku tak bisa bergerak adalah matanya atau bekas matanya. 2 lubang hitam, kosong, terbuka lebar seolah melihat lebih banyak dari manusia biasa. Ia tersenyum, dan senyumnya, ya Tuhan, senyum itu seperti ukiran kayu yang hidup. Tak ada gigi, hanya lubang hitam dan lidah yang menghitam. Akhirnya, katanya, suaranya seperti 2 suara dalam satu, serak dan bergema, seolah berasal dari dalam tanah. "Kau bau kematian."
bau tulang yang belum selesai ditanam. Aku tercekat. Ia bangkit perlahan. Kakinya tak menyentuh tanah, langkahnya seperti meluncur di atas tanah yang diam. Reksa, orang yang membawa nama kematian. Aku tak pernah menyebut namaku, tapi ia tahu, uang bisa datang. Lanjutnya, tapi kau akan membayar lebih dari yang bisa kau bayangkan. Senyumnya melebar, dan dari balik kain kumalnya, ia keluarkan sebungkus kecil kain merah. Darah merembes di ujungnya. Kalau kau masih ingin lanjut, masuklah ke rumahku. Tapi keluarnya takkan lagi utuh. Di dalam hutan lilit, angin akhirnya datang. Tapi bukan angin biasa. Angin ini membawa suara-suara tangis bayi, desahan orang tua, dan tawa. Tawa kecil yang berputar-putar di sekelilingku. Dan aku bodohnya melangkah masuk ke rumah itu. Pondok Mak Lelur pengap. Udara di dalamnya terasa seperti ruangan tertutup yang sudah lama mati panas, tetapi menusuk tulang. Aroma kemenyan busuk bercampur dengan amis besi yang menusuk. Ia menyuruhku duduk di depan tungku batu yang menyala pelan dengan api kehijauan. Di sekeliling kami, gantungan dari rambut manusia, pecahan cermin, dan tulang-tulang mumil tergantung, seperti hiasan Natal dari neraka. Kalau kau ingin hidupmu berubah, katanya pelan, sambil mengaduk cairan hitam pekat di dalam tempayan tanah liat, maka kau harus beri sesuatu yang tak bisa diganti. Tangannya yang kurus dan gemetar menyodorkan kain putih kusam padaku. Di atasnya tertera 3 perintah, ditulis dengan darah kering. Tanah dari kubur bayi yang tak diberi nama, setetes darah dari bawah kuku kakimu sendiri, 1 gigi susu dari darah dagingmu anakmu. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku menatap Mak Lelur, berharap ia bercanda, berharap ini hanya bagian dari ujian. Tapi ia hanya menatap Bali, atau lebih tepatnya, menunjukkan lubang hitam di wajahnya padaku. Tak ada berkat tanpa luka, bisiknya. Tak ada kaya tanpa korban. Aku menolak saat itu. Ku tinggalkan pondoknya dengan langkah cepat. Napasku memburu, tapi hutan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Suara-suara mengikuti setiap langkahku. Suara lolongan jauh, rintih kecil, dan sekali-sekali suara tawa bayi yang tak wajar. Aku pulang ke rumah larut malam. Lamp Cupid. Laras duduk di lantai dapur, matanya kosong, dan wajahnya bengkak karena terlalu sering menangis. Jati masih demam, tubuhnya panas, tapi keringatnya dingin. Ia tak berhenti menangis. Tangannya terus meraih ke bawah tempat tidur, seperti sedang mencoba menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Dan entah kenapa, saat itu aku mendengar suara-suara kelaparan, bukan dari anakku, tapi dari dalam rumah. Seolah-olah rumah itu sendiri kelaparan, menunggu sesuatu untuk dimakan. Tanganku dalam keputusasaan, dan mungkin kegilaan mengambil pisau dapur. Kuku kakiku kutekuk dengan paksa, hingga darah keluar. Aku menangis saat melakukannya, tapi tak berhenti. Aku berjalan ke kamar Jati. Ia tertidur, sesekali merintih, menggigit selimut. Aku menatap wajah kecil itu, dan berpikir keras. Tapi saat ia membuka mulutnya dalam tidur, aku melihat 1 gigi susu mulai longgar. Tanganku menggenggam pisau lebih erat. Aku menangis sambil tersenyum karena aku tahu malam itu aku akan menyelesaikan semua yang diminta. Dan ketika darah menetes ke lantai, lantai itu menghisapnya seperti tanah yang haus. Aku kembali ke hutan lilit. 2 malam setelah menyerahkan bahan-bahan itu pada Mak Lelur, ia tak memberiku petunjuk, tak memberi jampi, hanya 1 kalimat: tanam saat bulan mati. Di bawah pohon yang tak memberi bayangan, aku menemukannya sebatang pohon tua, kulitnya hitam hangus, cabangnya menjulur seperti tangan yang memohon. Di bawahnya, tanah tampak lebih merah, seperti lempung yang dicampur darah. Tak ada rumput, tak ada suara serangga. Bulan mati menggantung di langit seperti lubang hitam. Dunia terasa membeku, bahkan nafasku sendiri tak mengeluarkan uap. Dengan tangan telanjang, aku menggali tanah yang dingin. Kujatuhkan bungkusan kecil berisi tanah kubur bayi, darah dari kuku kakiku, dan gigi susu Jati ke dalam lubang sempit, tak lebih besar dari liang. Seekor tikus. Tak ada doa, tak ada api, tak ada petir menyambar, hanya diam. Dan justru dalam diam itu, sesuatu pecah.
Saat tanah menutup persembahan, hening menjadi terlalu berat. Seolah udara padat menekan dadaku. Daun-daun tak bergerak, angin tak bernafas. Aku berdiri, langkahku goyah, telingaku berdengung. Tapi sebelum aku benar-benar menjauh, telingaku menangkap sesuatu. Langkah kecil, di balik semak, di antara akar. Lalu, di belakangku langkah itu tak seperti manusia. Terlalu cepat, terlalu ringan, seperti tangan mungil yang menyentuh tanah. Aku tak berani menoleh, tapi suara itu menyusulku sampai ke rumah. Malam itu, saat aku berbaring dalam gelap, Laras tertidur di kursi. Jati meringkuk di bawah selimut tipis. Angin luar menggerakkan daun jendela yang retak. Tapi suara itu kembali. Dari bawah lantai rumah, kayu kami. Cek cek cek. Langkah kecil, pelan, dan seperti anak-anak yang bermain petak umpet sambil menahan napas. Lalu, bisikan, lembut, dingin, dekat sekali dari bawah tempat tidurku. Aku bangkit. Ayah, mataku terbuka. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku berat, jantungku berdetak seperti palu dihantam dari dalam. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara roh. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat. Dan di pojok lenggit-langgit kamar, tempat bayangan tak pernah benar-benar hilang, aku melihat sesuatu bergerak, cepat, kecil, dan tersenyum. Uang pertama datang diam-diam. Aku menemukannya pagi-pagi saat hendak berangkat mencari kerja, yang ku tahu takkan pernah ku terima. Recehan lusuh dan lembaran 2.000 rupiah tergenggam di bawah bantal berbau anyir, seperti disimpan terlalu lama dalam mulut yang busuk. Aku pikir Laras yang menaruh, tapi ia justru menatapku sambil mengangkat alis. Dari mana uang ini, Reksa? Diam, tak tahu harus menjawab apa. Hari berikutnya, uang muncul lagi. Kali ini di saku celana yang belum kupakai 2 hari. Kembali recehan, kembali bau, tapi cukup untuk membeli beras, susu sachet, dan 1 kantong obat penurun panas untuk Jati. Tiap malam, langkah kecil terdengar dari bawah lantai. Aku mencoba pura-pura tidur, tapi setiap bunyi itu muncul, jantungku ikut melangkah bersama takut dan penasaran sekaligus. Lalu tetangga mulai mengeluh. Bu Wati, tetangga sebelah rumah, mendatangi Laras dengan wajah pucat. Anak saya kemarin pingsan di kamar. Katanya lihat anak kecil botak berdiri di pojok ruang tamu sambil nanjuk-nanjuk dompet kami. Aku dengar itu sambil menyendok nasi. Tangan Laras berhenti di udara. Matanya menyipit padaku. Melakukan apa, Reksa? Aku menggeleng. Tapi aku tahu, bohongku tak sempurna. Malam itu, Laras melihatnya lebih jelas. Aku sedang di kamar, menyiram kaki dengan air garam, seperti diajarkan mak leluhur. Ketika ku dengar suara teriakan pelan, bukan jeritan, tapi desisan panik. Aku keluar. Laras berdiri membeku di depan jendela ruang tengah. Tirai putih di sana berkibar pelan. Padahal tak ada angin. Ada yang berdiri di belakang tirai. Bisiknya, napasnya gemetar, kecil, botak, dan matanya putih semua. Aku pura-pura tak percaya, tapi tanganku basah dingin. Tirai itu kembali tenang, tapi di bawahnya, saat pagi datang, aku melihat bekas kaki mungil, seperti cetakan dari lumpur merah tua. Di hari kelima, aku temukan sesuatu lebih dari uang. Di atas meja makan, di samping piring kosong Jati, ada mainan plastik kecil boneka bayi yang sudah patah 1 tangan, dengan mata hitam berlubang, dan di perutnya, tertulis dengan spidol pudar. Aku bantu, asal jangan lupa. Aku kembali ke hutan lilit saat langit diselimuti kabut gelap. Kali ini, Mak Lelur sudah menunggu di ambang pintu pondoknya, seolah tahu aku akan datang. Wajahnya tampak lebih keriput dari sebelumnya. Matanya tetap putih dan kosong, tapi senyumnya terlalu lebar. Kalau kau tak ingin dia marah, mulai malam ini, rawat dia seperti darah dagingmu. Siap, tanyaku. Suara tercekat di tenggorokan. Mak Lelur tak menjawab langsung. Ia mengambil segelas susu putih hangat dari atas tungku, lalu memberikannya padaku sembari menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara serak yang tak manusiawi. Berilah dia ini setiap malam. Duduklah di sudut kamar, nyanyikan lagu pengantar tidur. Meski kau menangis, dia tak suka diabaikan. Dia tak tahu bagaimana dicintai.
maka kau harus berpura-pura mencintainya sampai dia percaya kau benar-benar ayahnya. Aku pulang dengan perasaan getir. Laras sudah tertidur yatim menggeliat di tempat tidur dengan napas berat. Dan saat aku membuka lemari tua di ruang tengah, di sana ia duduk. Bungkus tubuhnya lusuh, kepalanya botak dengan retakan kecil di pelipis seperti tanah liat yang mengering terlalu cepat. Ia tidak menatapku, tapi aku tahu ia melihatku. Tanganku gemetar saat menyodorkan gelas susu. Sosok itu mengambilnya perlahan, meminumnya tanpa suara, lalu menatapku dan tersenyum. Aku ingin muntah, tapi aku duduk seperti yang diperintahkan. Kugumamkan lagu pengantar tidur, lagu yang dulu dinyanyikan ibuku. Lalu kuturunkan ke jati. Tapi kini, nada-nada itu tak terasa hangat, hanya dingin dan hampa. Malam-malam berikutnya, ritual berulang. Susu hangat, lagu, tatapan. Tapi makin lama, wajah sosok itu mulai berubah. Setiap malam, ia tampak semakin menyerupai Jati. Matanya, pipinya, bahkan suara napasnya saat tertidur. Sampai suatu malam, saat aku menatap wajahnya lebih lama dari biasanya, aku melihat di balik celah kepalanya yang retak, muncul bayangan-bayangan wajah Jati, seolah terperangkap di dalam tubuh tanah itu. Aku panik, tapi ketika aku berdiri, sosok itu hanya berkata pelan, "Aku juga anakmu, ayah, kan?" Dan saat itu, semua lampu padam. Setelah malam keempat memberinya susu dan lagu tidur, perubahan mulai terasa. Warung kelontong Laras yang biasanya sepi, kini nyaris tak pernah kosong. Pelanggan datang dari jauh, bahkan dari luar kampung. Barang-barang biasa, beras kiloan, telur retak, sabun murahan selalu habis dalam sehari. Aku mulai bisa menabung. Ku beli motor bekas agar bisa kembali jadi kurir antar barang. Ku bayar cicilan yang sempat tertunda selama berbulan-bulan. Tapi tubuhku mulai berbicara lain. Awalnya hanya leset-leset kecil di lengan dan betis, goresan yang terasa seperti bekas, kuku lurus dan dangkal, tapi menyakitkan. Aku pikir aku menggaruk sendiri saat tidur, tapi setiap malam luka-luka itu bertambah. Kadang seperti gigitan kecil, kadang seperti cakaran yang membuatku merinding. Semua selalu berpasangan, seolah dua tangan mungil sedang memanjat tubuhku pelen-pelen. Suatu pagi, Laras menarik lenganku. Dengan panik, "Reksa Paruha, ini dari mana? Ini goresan apa? Kenapa di punggungmu seperti digambar bentuk kepala?" Aku menolak menjawab. Akhirnya, aku kembali ke mak lelur. Kulit wajahnya makin rapuh, seperti lilin tua yang meleleh, tapi matanya tetap tak melihat dan tetap tahu segalanya. "Kau tak memberi dia yang cukup," gumamnya sambil menumbuk akar. Dalam lesung batu, mainan lamanya sudah membosankan. Boneka-boneka itu tak berdarah. Dia suka darah segar. Dia suka melihatmu kesakitan. Itu hiburan baginya. Aku terdiam. Kau bisa memberi luka kecil, atau ia menyeringai. Tanpa gigi, kau bisa beri dia teman bermain. Anak manusia akan membuatnya lebih bahagia. Aku nyaris muntah, tapi suara anakku, suara Jati terngiang di kepalaku. Suara minta makan, suara minta mainan, suara yang tak lagi kurasa sebagai milik satu anak saja. Malamnya, aku berikan segelas susu dan satu silet kecil yang kubungkus kain. Aku lihat ia mengambilnya dan tersenyum. Dan di pagi hari, kutemukan ukiran halus di pergelangan kakiku. 3 huruf, goresan tipis. "Ayah." Pagi itu, Jati bangun dengan wajah pucat, bantalnya basah oleh darah mimisan, dan matanya sayu, seperti tak sepenuhnya sadar. "Perutku berat, ya," katanya pelan. "Danau tidur di situ semalam." Aku tercekat. "Siapa, nak?" Jati menatap ke arah dinding. Tangannya menunjuk sudut kamar. Tempat cat mengelupas dan jamur menghitam. "Itu temanku, Danau. Katanya dia dulu anak juga, tapi yang bisa napas waktu lahir. Sekarang dia suka tinggal di bawah ranjang. Kadang dia masuk ke dalam badan aku, biar hangat." Aku menahan napas. Laras yang mendengar itu langsung memeluk Jati erat, menatapku penuh tuduhan dan ketakutan. "Reksa, ini ulahmu kan?" Aku ingin menyangkal, tapi aku tahu Danau bukan nama yang mungkin muncul begitu saja. Bukan dari buku cerita,
bukan dari televisi. Itu nama yang pernah aku baca tertulis samar di batu nisan tanpa umur. Saat aku menggali tanah merah di tengah malam untuk ritual. Malamnya, aku mencoba mengintip ke bawah ranjang jati. Awalnya gelap, tapi mataku menyesuaikan diri. Dan di sana di sela-sela debu dan mainan rusa, aku melihat pasang mata putih melotot tanpa kelopak, mengamati balik ke arahku. Jangan ganggu. Ayah, aku tidur. Suaranya seperti napas berembus di balik tenggorokan yang patah. Aku mundur, terbanting ke lantai. Jantungku seolah tertinggal di bawah ranjang. Besoknya, Jati menggambar sesuatu di tembok kamarnya dengan arang dapur. Satu sosok kecil tanpa wajah. Perutnya bolong, tangan kirinya lebih panjang dari kanan, dan di bawah gambar itu tertulis dengan ejaan berantakan, "Dano sayang, Ayah dan Jati." Setelah itu, Jati jadi sering tertidur mendadak di siang hari, berkeringat, menggigil, kadang menangis pelan, tapi tanpa suara. Dan setiap ia tertidur, aku merasa sesuatu merangkak di balik punggungku. Bukan mimpi, tapi kehadiran. Aku tahu, aku harus berhenti memberi susu, mainan, dan bahkan darah. Semua itu terasa seperti memanggil neraka ke dalam rumah. Malam itu, aku nekat, tidak menyiapkan sesajen apapun. Aku mengunci diri di kamar, berharap semuanya berhenti, berharap makhluk itu pergi. Jam dinding di ruang tengah tiba-tiba berhenti berdetak. Detik-detiknya membeku di angka 12:30. Lampu-lampu padam serentak. Gelap gulita menelan rumah tua kami, seperti lautan hitam. Aku dengar suara langkah berat di koridor. Laras menjerit dari kamar mandi. "Aku terkunci," teriaknya. "Buka pintunya, Reksa." Aku berlari ke sana, tapi pintu terkunci rapat. Tak peduli seberapa kuat aku mencoba, ia tetap tak terbuka. Dan dari dalam lemari pakaian yang kami gunakan untuk menyimpan pakaian musim dingin, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Bukan tangisan Jati, bukan tangisan manusia. Suara itu lebih dalam, penuh kesedihan dan kebencian, bercampur dengan bisikan yang menusuk tulang. "Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku di sini." Aku berdiri membeku, nafas memburu. Dari sudut mata, kulihat bayangan kecil melesat dari lemari ke bawah ranjang Laras. Tubuhku dingin, keringat membanjiri dahi. Aku merasakan tatapan kosong dari makhluk yang tak terlihat, seperti ribuan mata kecil menembus kegelapan, mengikatku pada janji yang tak bisa kulepaskan. Malam itu terasa seperti neraka tanpa akhir. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap jam yang sudah diam selamanya, dikelilingi bisikan dan bayangan yang terus berdansa dalam gelap. Dan saat fajar hampir menyingsing, aku mendengar suara terakhir yang mengerikan. "Kau milikku, Reksa, selamanya." Setelah malam tanpa sesajen itu, rumah kami makin penuh ketegangan. Istriku mulai menghindariku. Anak kami, Jati, diam dan murung. Suatu pagi, aku melihat sesuatu yang membuat darahku beku. Di cermin besar kamar kami, tertulis dengan sesuatu yang basah dan dingin di ujung jari kecil. "Kau jahat, tapi aku tetap sayang." Aku tak bisa percaya. Pecahan-pecahan kalimat itu seperti ukiran dari darah yang mengering, tapi tak pernah hilang meski aku sudah lep berkeli-keli. Aku ambil palu, dan dengan tangan gemetar, aku memecahkan cermin itu. Suara pecahan kaca menghancur ke lantai, memecah keheningan rumah. Kupikir semuanya akan selesai. Tapi malam itu, saat aku memeriksa Jati, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Di bahunya tertanam potongan kecil kaca cermin berlian kecil yang menusuk kulit, berkilau seperti duri tajam. Luka itu tak berdarah, tapi sakitnya membakar. Aku mencoba melepasnya, tapi kaca itu seperti menempel. Dan ketika aku menyentuhnya, aku mendengar suara lirih di telingaku. Aku di dalam, tak bisa keluar. Jati menangis dalam pelukanku, tapi matanya kosong, seperti terperangkap dalam dunia lain. Aku tahu cermin itu bukan sekadar cermin biasa. Ia adalah pintu atau penjara, dan aku telah memecahkannya. Sementara itu, di luar Rama, angin malam berdesir pelan membawa bisikan yang membuat tulangku gemetar. "Ayah, aku tetap sayang padamu.
Walau kau jahat, malam itu angin berhembus dingin. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang membakar dari dalam. Tiba-tiba, api melahap rumah tetangga sebelah si Pak Samun. Lelaki tua yang selama ini sering menasehati kami agar jauh dari urusan gaib. Aku berdiri di loteng rumah kontrakan kami. Mataku membelalak saat melihat kobaran api yang menjulang tinggi. Api menari-nari liar, merambat dari jendela ke atap, menghanguskan segala sesuatu. Dan di dekat jendela yang terbuka, aku melihat sosok kecil itu, Dano. Wajahnya pika-pika, seperti tanah kering, tapi senyumnya tetap lebar dan mengerikan. Dia melambai padaku. Tangan yang seharusnya mungil itu penuh luka terbakar, kulitnya mengelupas. Aku senang, Ayah. Aku suka melihat api, melihat mereka menangis. Hatiku berdetak keras. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini pesan, sebuah ancaman. Tetangga berteriak. Sirena mobil pemadam kebakaran meraung-raung, tapi api tak mau padam. Seolah-olah ada kekuatan lain yang menjaga bara itu tetap hidup. Aku kembali ke kamar, menemukan Lara sedang bergetar ketakutan. "Reksa, aku ingin pergi dari sini." Suaranya nyaris berbisik. "Tapi, aku takut kalau kita lari, dia akan membalas lebih kejam." Aku terdiam. Api di luar membakar harapan kami dan juga meninggalkan jejak asap hitam di dalam hati. Aku kembali ke pondok reot Maklelur, berharap bisa mencari jalan keluar. Namun, wanita itu hanya menatapku dengan dingin, tanpa belas kasihan. "Dano lapar, Reksa. Bila kau tak beri tumbal, dia akan ambil sendiri." Aku menggenggam tangan, berusaha menolak kalimat itu. Tapi aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kesepakatan ini. Seminggu kemudian, kabar buruk datang menghantam kami. Adik iparku, Budi, ditemukan di kolam belakang rumahnya. Tubuhnya terapung, wajah pucat membiru, matanya hilang. Orang-orang mengira itu perampokan. Tapi aku tahu lebih baik, ini pesan dari Dano, tumbal yang dipilihnya. Istriku menangis sepanjang malam. Aku merasa dinding-dinding rumah ini mulai menutup, semakin sempit dan penuh dengan bayangan hitam. Maklelur datang sekali lagi, kali ini tanpa senyum. "Kau sudah membuat perjanjian, dan kini waktunya membayar." Aku menunduk, takut, tapi juga marah karena semuanya sudah di luar kendaliku. Malam itu aku mendengar suara tangisan dari kamar anakku. Bukan tangisan biasa, ini suara duka dan kemarahan yang mengoyak relung hati. Istriku Laras berubah drastis, suaranya hilang, mulai dari bisikan, lalu lenyap total. Ia hanya menatap kosong. Matanya yang dulu penuh harapan, kini kosong dan hampa. Anakku, Jati, berhenti bicara. Tak ada lagi tawa ceria, hanya senyuman datar yang menakutkan. Di tangannya, kertas bergaris penuh coretan aneh gambar. Sosok anak kecil berwajah seperti topeng tanah liat, tanpa ekspresi, tapi matanya seolah menatap ke dalam jiwaku. Malam-malam, rumah kami terasa seperti kuburan. Lantai kayu tua basah, seperti ada air tumpah. Tapi tak ada siapapun yang buang air. Aku sering mendengar suara tangisan dari balik dinding, tangisan yang patah-patah, mencekam. Kedinginan merayap ke tulang. Udara terasa berat dan pengap. Aku berusaha menghangatkan rumah dengan api dari tungku, tapi asapnya malah terasa seperti menyesakkan. Kadang, aku melihat bayangan kecil berlari cepat di pojok kamar, dengan wajah yang sama seperti gambar Jati. Sosok itu menatapku lama sekali, lalu menghilang. Aku terjebak di rumah ini, dalam keheningan yang menjerat. Aku tahu ini bukan hanya kutukan, tapi hukuman karena perjanjian yang kubuat. Dano tak lagi sekadar bayangan kecil yang berlari di pojok kamar. Ia mulai muncul di cermin kamar, dengan wajah retak seperti porselen yang hampir pecah. Setiap kali aku menatap ke cermin, ia melambaikan tangan kecilnya dan berkata pelan, "Ayah, aku butuh tubuh baru. Tubuhku sudah bau, tak enak. Kau janji kasih yang baru, yang segar." Bahkan kaca helm motor yang kupakai tiap malam juga jadi panggungnya. Refleksinya berubah menjadi wajah Dano, penuh luka dan darah kering. Aku harus melepaskan helm itu berkali-kali agar tidak pingsan. Di televisi yang mati, layar tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan sosok Dano yang menatap kosong.
Suara berbisik dari speaker yang tak berfungsi itu menusuk telinga tubuhku harus. Baru ayah, aku lapar, aku haus. Ketakutan menggerogoti pikiranku. Apakah anakku masih hidup? Atau dia sudah menjadi wadah untuk makhluk itu? Aku mencoba memecahkan cermin lagi. Tapi pecahan itu justru bertambah banyak, menari-nari di lantai seolah memiliki nyawa sendiri. Kehilangan jiwa sendiri terasa seperti kutukan yang makin dalam mengakar. Aku membawa semua benda-benda ritual itu ke halaman belakang, berharap api bisa membersihkan semuanya. Kubakar tanah, kuburan bayi, gigi anakku, dan rambut yang pernah kuberikan. Api mulai menyala. Tapi anehnya, bara api itu mati sendiri. Tanpa alasan, ku beri napas, tapi asapnya berubah jadi hitam pekat, seperti mengisap kehidupan dari sekitarku. Kembali ke rumah, aku menemui mak lelur. Wajahnya berubah jadi lebih menyeramkan, tertawa tanpa suara, seperti tawa dari lubang kubur. Kau kira bisa memutus darahmu sendiri, katanya dingin. Danau itu tinggal di tulangmu sekarang. Ikatan darah ini tidak bisa kau putus begitu saja. Aku menggigil, sadar bahwa semuanya sudah terlambat. Kutukan ini bukan hanya tentang barang, tapi sudah mengalir dalam darahku, merasuk ke dalam tubuh dan jiwa. Setiap kali aku mencoba melepaskan diri, bayangan Danau semakin kuat. Sosoknya muncul tiba-tiba, menatap dengan mata kosong yang penuh ancaman. Aku terperangkap dalam ikatan yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Takeda Jalen. Keluar, tak ada harapan. Putus asa, aku panggil seorang ustaz terkenal dari desa sebelah. Harapannya satu, pengusiran. Aku ingin menyingkirkan Danau dan semua kegelapan yang menempel. Namun, saat ustadz itu menginjakkan kaki di halaman rumah, suasana langsung berubah. Langkahnya terhenti, wajahnya berubah pucat pasi. Dalam hitungan detik, ia terjatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang. Aku panik, mencoba membantunya, tapi tubuhnya kaku seperti dirasuki sesuatu yang tak terlihat. Di dinding kamar, tiba-tiba muncul tulisan yang meneteskan darah segar. Seperti tulisan tangan anak kecil, tapi penuh teror. Aku dulu juga korban doa. Jangan coba usir aku akan membalas. Suara itu bergema, bukan dari mulut ustadz, tapi dari segala sudut rumah. Malam itu, aku merasakan kehadiran Danau lebih kuat dari sebelumnya. Dia bukan hanya makhluk gaib biasa. Dia adalah jiwa yang terperangkap dalam kutukan dan kemarahan yang dalam. Aku sadar, ini bukan sekadar soal pesugihan atau kekayaan. Ini perang yang aku jalani dengan kekuatan yang jauh lebih gelap. Aku tinggalkan rumah kontrakan itu dan pindah ke kota lain, mengganti nama menjadi Arga. Mencari pekerjaan serabutan, berharap bisa menghapus jejak masa lalu yang kelam. Tapi Dono, dia tak pernah membiarkanku tenang. Kadang, dia muncul di kursi belakang mobil, sosok kecil berwajah porselen retak, menatap kosong dengan senyum mengerikan. Kadang aku mendengar tawa kecilnya di malam sunyi, saat aku mencoba tidur. Bahkan orang-orang yang tinggal bersamaku, teman kerja, dan kenalan baru, mulai bermimpi buruk. Mereka mengeluh melihat anak kecil berkepala pecah, berlari di lorong rumah mereka. Kutukan itu mengikuti, menempel, tak terhapus oleh jarak atau waktu. Aku lari, tapi bayangannya selalu ada mengingatkan bahwa aku tak pernah benar-benar bebas. Aku merasa sendirian, dikejar oleh bayangan masa lalu yang semakin nyata. Ketika semua harapan hampir padam, datanglah seorang pria tua dari pegunungan terpencil. Rambutnya putih seperti kapas, matanya menyala seperti bara api yang tertutup debu zaman. Ia membawa kantong abu hitam dan cakar ayam yang sudah mengering. Aroma asap dan kematian menyelubungi dirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wiryo, seorang dukun tua yang pernah bertemu makhluk serupa. Dia bukan tuyul biasa, Reksa. Dia lebih tua, jauh lebih tua, anak dari rahim tanah yang marah, jiwa yang lahir dari kegelapan purba, haus darah dan dendam. Pak Wiryo memandangku tajam, seolah membaca kengerian yang terpendam dalam diriku. Danau adalah kutukan yang tak terhapus oleh doa biasa. Ia berasal dari tanah yang dikutuk, tempat jiwa-jiwa terlantar berkumpul dan menggeram dalam gelap. Aku merasa dingin merayap sampai ke tulang belakang. Ini bukan lagi tentang uang atau keserakahan.
tapi pertempuran antara hidup dan kematian, antara manusia dan makhluk dari neraka dunia. Pak Wiryo membuka kantongnya dan mengeluarkan abu. Ini abu dari api purifikasi, dan ini cakar ayam untuk penangkal. Tapi kau harus siap membayar harga tertinggi untuk memulai pengusiran. Aku menatapnya, nyaris patah. Namun aku tahu, ini satu-satunya harapan terakhir. Malam itu, rumahku kembali terbakar. Tapi kali ini api tidak hanya menghanguskan kayu dan tembok. Istriku Laras terjebak di dalam dan tak pernah keluar lagi. Api muncul dari sudut-sudut gelap rumah, melahap dengan cepat, seperti dijilat makhluk tak terlihat. Tubuhnya hangus, wajahnya membeku dalam ekspresi takut yang tak pernah bisa kulupakan. Sementara itu, Jati anakku ditemukan oleh tetangga tergeletak di bawah tanah, terperangkap dalam ruang sempit tanpa jalan keluar. Ia tak sadarkan diri, tubuhnya lemah dan dingin. Namun, yang paling menyeramkan adalah luka-luka kecil, seperti bekas cakar di seluruh tubuhnya. Aku kini hidup sendiri di rumah yang sunyi. Dinding penuh dengan goresan kuku kecil, seperti tanda-tanda keberadaan danau yang tak pernah pergi. Malam-malamku dihantui suara langkah kecil yang berjalan berulang kali di lorong gelap, menunggu aku menyerah. Aku kehilangan segalanya, keluarga, harapan, dan kebebasan. Jika kau menemukan catatan ini, berarti aku sudah tak mampu lagi melawan. Aku Reksa, dulu sopir angkutan malam, kini hanya bayangan dari diri yang pernah aku kenal. Jangan pernah coba-coba datang ke hutan Lilith. Jangan percaya pada bisikan makhluk yang menangis di tengah malam danau. Dia bukan anak kecil biasa, dia roh yang haus darah. Jiwa yang terperangkap dalam tubuh rapuh, tapi penuh kebencian. Dia mencari Ayah Peru, orang yang cukup putus asa untuk menyerahkan darah, janji, dan kehidupan mereka. Aku sudah kehilangan istri, anak, dan segalanya. Karena keserakahan dan keputusasaan, kutukan itu menempel di darahku, mengikatku selamanya. Jika kau masih punya keluarga, harapan, atau nyawa, jauhilah jalan ini. Karena harga yang harus dibayar, bukan cuma harta tapi jiwa dan rasa kemanusiaanmu. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan dari seseorang yang sudah terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai akhir. Semoga cerita ini jadi peringatan untuk kita semua. Jangan pernah mencari jalan pintas yang gelap, karena harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita seram lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati dengan bayangan yang tak terlihat di malam hari. Selamat malam, dan semoga mimpi kalian hanya mimpi indah.